Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah semua? Berjumpa kembali bersama Ustadz Nahmuri dalam pembelajaran tematik ya. Baik, anak solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Saya harapkan semuanya masih dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran kita hari ini ya. Baik anak-anak semua, marilah ya seperti biasa kita laksanakan doa bersama sebelum memasuki pembelajaran kita hari ini ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga ya dengan doa yang kita panjatkan tadi Allah mudahkan kita untuk melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Amin ya robbal alamin ya. Baik anak solih dan solihah semua, kita langsung masuk saja ke materi pembelajaran kita hari ini, yang mana di awal kita jelaskan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini ya. Silakan Ananda semua perhatikan gambar berikut. Dari gambar yang muncul, anak solih dan solihah semua dapat melihat bahwa ya kesimpulan dari tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini adalah yang pertama, kita akan mempelajari tentang gerak dasar lokomotor dalam permainan tradisional Bakyak. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang indera pendengaran kita, yaitu telinga. Dan yang terakhir nanti kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Itulah materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Baiklah anak solih dan solihah semua, kita langsung saja masuk kepada materi pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang permainan tradisional Bakyak, yang mana pada permainan ini nanti akan kita pelajari sebuah gerak dasar lokomotor ya. Baiklah anak solih dan solihah semua, tentu anak-anak semua sudah pernah memainkan permainan Bakyak ya. Dan di sekolah itu pernah kita lakukan. Bakyak adalah permainan seperti yang tampak pada gambar berikut ini. Nah itu ya. Jadi permainan Bakyak itu adalah permainan yang alatnya dibuat dari kayu ya, itu menyerupai sandal ya. Dan permainan ini ya dimainkan oleh orang dengan jumlah 3 sampai 10 orang ya. Nah, Indonesia kaya akan beragam permainan tradisional yang menarik dan menantang. Nah, Bakyak atau terompah bakuak ini salah satunya ya. Nah, permainan Bakyak atau terompah bakuak itu berasal dari Sumatera Barat. Ya, ini adalah salah satu jenis permainan tradisional Indonesia yang memerlukan kerjasama dan kekompakan para pemainnya ya. Dengan melakukan permainan Bakyak ya, Ananda solih dan solihah semua akan semakin terlatih dalam melakukan kerjasama dan kekompakan ya. Seperti di awal tadi saya jelaskan bahwa permainan Bakyak itu dilakukan oleh 3 sampai 10 orang. Ya, semakin banyak anggota yang memainkan sepasang Bakyak ini, maka tingkat kesulitan akan semakin tinggi dan memerlukan kerjasama dan kekompakan yang semakin tinggi pula ya. Nah, begitu ya, anak solih dan solihah semua ya. Dalam permainan Bakyak ya, tentu kerjasama itu adalah hal yang paling penting ya. Setiap orang dianugerahi kemampuan yang berbeda-beda. Namun hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama ya. Saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama
Ya, ingat, saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membantu tim mencapai tujuan ya. Jadi, hal utama dalam permainan bakyak itu adalah bagaimana kita saling menghargai perbedaan ketika bermain ya. Nah, ya, kita hargai perbedaan dalam bekerja sama, maka ya saat bermain bakyak itu kekompakan tim akan semakin terjaga ya. Nah, anak Soli dan Soliha semua, adapun gerakan lokomotor, gerak dasar lokomotor yang dipelajari dalam permainan bakyak itu adalah gerak berjalan. Ya. Nah, ya, jadi itu adalah gerak dasar lokomotor yang kita pelajari dalam permainan bakyak ya. Nah, dalam permainan bakyak nanti anak Soli dan Soliha semua diharapkan ya dapat berjalan dengan sikap tegak ya, sikap tubuh yang tegak serta mengayunkan kaki dengan tegas dan bertenaga ya. Nah, itulah jadi ya untuk mengetahui bagaimana permainan bakyak itu dilakukan, silakan Ananda, Soli dan Soliha semua ya. Lihat gambarnya seperti pada buku Ananda semua ya, pada pembelajaran ketiga subtema 2 tema 1 ya. Itulah untuk permainan bakyak ya, yang mana kita pelajari di situ ada gerak dasar lokomotor dan gerak dasar lokomotor yaitu berjalan ya. Kemudian anak Soli dan Soliha semua ya, itu materi pertama kita ya. Jadi tentang gerak dasar lokomotor pada permainan bakyak ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian ya, kita masuk kepada materi pembelajaran kita yang kedua ya. Yang materi pembelajaran kita yang kedua itu adalah tentang alat pendengaran kita atau indera pendengaran kita. Apa itu? Ya, itu adalah telinga ya. Silakan Ananda, Soli dan Soliha semua perhatikan gambar berikut ya. Ananda, Soli dan Soliha semua, dari gambar yang muncul ya dapat kita ketahui bahwa telinga manusia itu dibagi ke dalam 3 bagian ya. Nah, telinga manusia itu dibagi ke dalam 3 bagian ya. Ada bagian luar, kemudian ada bagian tengah ya, dan juga ada bagian dalam ya. Silakan Ananda semua lihat pada gambar ya. Nah, bagian-bagian yang merupakan bagian luar telinga itu adalah daun telinga ya. Nah, daun telinga, kemudian lubang telinga, dan kemudian liang telinga ya. Itu adalah bagian dari telinga luar. Kemudian bagian dari telinga tengah itu adalah gendang telinga. Kemudian 3 tulang pendengaran, dan ketiga ya saluran eustasius. Nah, itu yang tampak pada gambar ya, yang seperti corong yang mengarah ke bawah ya, saluran yang mengarah ke bawah. Kemudian yang ketiga itu adalah telinga dalam ya. Nah, telinga dalam ini bagiannya ada 3, yaitu 3 saluran setengah lingkaran. Nah, yang itu. Kemudian 2 tingkap oval atau jorong, kemudian 3 rumah sipun atau koklea ya. Nah, itulah bagian-bagian dari telinga kita. Kemudian bagaimana cara kerja telinga kita untuk mendengar ya? Silakan Ananda semua perhatikan gambar berikut ya. Nah, jadi proses pendengaran itu ada 4 ya. Yang pertama itu daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Nah, lihat pada gambar 1. Kemudian 2, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. 3, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf ya. Nah, 4,
impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut ya. Nah, itulah bagaimana cara kerja dari telinga kita ya. Kemudian ya, nah kita harus tahu juga anak soli dan soleha semua bagaimana cara merawat telinga itu sendiri ya. Jadi ya cara menjaga dan merawat telinga itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Nah seperti silakan Ananda semua lihat yang muncul pada layar handphone Ananda soli dan soleha semua ya. Bagaimana cara merawat telinga kita? Yaitu yang pertama ya, dengarkan musik dengan volume sedang. Ya, jadi jangan pernah Ananda soli dan soleha semua mendengarkan musik dengan suara yang kencang, volumenya terlalu besar. Jadi harus sedang saja atau kecil saja ya. Kalau terlalu besar nanti gendang telinga anak soli dan soleha semua dapat menjadi rusak ya. Kemudian 2, jaga telinga dalam kondisi kering. Jangan terlalu lama dibiarkan lembab ya. Jadi telinga kita itu harus sering dalam kondisi kering. Jangan terlalu sering dalam keadaan basah atau lembab ya. Nah, kemudian 3, bersihkan telinga dengan cara yang benar ya. Nah, jadi tidak boleh membersihkan telinga dengan cara yang asal-asalan dan harus lakukan pembersihan secara teratur ya. Jangan nanti telinganya jarang dibersihkan. Kalau telinga jarang dibersihkan, nanti kotorannya akan menumpuk ya. Kemudian 4, periksa ke dokter ketika merasa ada gangguan pada telinga ya. Nah, kalau sudah ada gangguan pada telinganya ya, misalnya ada apa ya, susah mendengar atau apa gitu ya, langsung periksakan ke dokter kalau tidak bisa diobati di rumah ya. Begitulah cara menjaga dan merawat telinga kita ya. Sedangkan fungsi telinga kita itu sendiri itu adalah untuk mendengar ya. Begitu anak soli dan soleha semua. Ya. Nah, itulah penjelasan tentang indera pendengaran kita yaitu telinga ya. Nah, selanjutnya ya, silahkan Ananda soli dan soleha semua ya. Kalau telinga ini hubungannya dengan bunyi pastinya ya, hubungannya dengan bunyi. Nah ya, silahkan Ananda soli dan soleha semua lakukan sebuah percobaan menggunakan 3 benda. Terserah bendanya apa ya, boleh kantong plastik, boleh cangkir, boleh gelas, boleh piring, terserah. Yang penting 3 benda ya. Kemudian ya lakukan dengan 2 orang ya, 1 sebagai pendengar, yang 1 membunyikan benda tersebut ya, bunyi dari alat yang kalian gunakan. Bebas menggunakannya membunyikannya dari sebelah manapun bebas. Yang mendengarkan silahkan tutup matanya ya, tutup matanya. Kemudian yang membunyikan benda silahkan bunyikan dari tempat dimanapun yang dia mau. Kemudian yang satunya menebak ya, menebak arah bunyinya. Kemudian itu suara dari benda apa. Ya, begitu ya. Kemudian setelah melaksanakan percobaan, silahkan Ananda semua untuk menulis laporan percobaan tersebut pada buku Ananda semua ya, pada bagian di bukunya setelah diagram pengisian ya, setelah diagram pada halaman 104 ya, di sana di halaman 105-nya ada laporan kegiatan percobaan ya. Nah, di halaman 105 setelah melakukan percobaan tadi, Ananda semua silahkan isi laporan di halaman 105 ya. Nah, nama percobaannya ya, sumber bunyi ya, sumber bunyi. Jadi nama percobaannya adalah sumber bunyi. Nah, tujuan percobaannya adalah menemukan perbedaan bunyi dari beberapa benda
Nah, itu adalah tujuan percobaannya. Kemudian alat dan bahannya itu adalah alat dan bahan yang digunakan oleh Ananda semua. Ya, bebas tadi dari 3 bahan, bebas milihnya apa ya. Kemudian langkah kerjanya Ananda buat sendiri ya. Misalnya 1 ya. Pendengar duduk di atas kursi dengan mata tertutup. Kemudian 1 teman membunyikan benda dari tempat yang bebas yang dipilih oleh yang membunyikan suara ya. Kemudian yang ketiga misalnya teman yang duduk itu menebak jenis bahan yang dibunyikan dan arah asal bunyi tersebut ya. Misalnya seperti itu. Kemudian hasil percobaannya juga ditulis dan kesimpulannya ya. Nah, itulah materi pembelajaran untuk indera pendengaran ya. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu materi bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, anak soli dan solihah semua tentu sudah sering ya membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dari materi-materi sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dari ya tong sampah gotong royong yang ada pada halaman 86 di buku Ananda semua ya. Silakan Ananda semua buka di bukunya halaman 86 ya. Nah, di sana ada nanti 3 paragraf yang akan kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, sebagai contoh kita lihat pada paragraf bagian pertama teks tulis tong sampah gotong royong. Nah, kita cari bersama gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sebelumnya kita baca bersama dulu tentang teks pada paragraf pertamanya ya. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Nah, itu paragraf 1-nya. Nah, dari paragraf 1 ini dapat kita lihat bahwa ya, gagasan pokok dalam paragraf 1 ini adalah pada kalimat yang pertama ya. Nah, gagasannya ada pada bagian pertama, yaitu ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Nah, itu adalah kalimat pokoknya. Penjelasnya di bagian bawahnya. Apa yang berbeda ya? Nah, pada kalimat awalnya dikatakan ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Nah, berbedanya adalah warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan ya. Kemudian beberapa drum dan alat-alat segala macam yang akan dibuatkan untuk gotong royong itu disiapkan oleh warga ya. Itu sampai ke bawahnya adalah kalimat gagasan penjelas ya. Sedangkan gagasan pokoknya adalah di bagian pertama, yaitu ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini ya. Nah, itu adalah contoh bagian pertama ya. Pada paragraf pertama ya. Jadi kalimat gagasan pokok ada bagian awal, sedangkan bagian lain itu semua adalah gagasan pendukungnya. Kemudian selanjutnya setelah mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama, silakan Ananda semua kerjakan ya
sisanya pada halaman 107 dan 108 dari teks bacaan Tong Sampah Gotong Royong pada paragraf kedua dan ketiga. Silakan Ananda semua cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Itulah materi pembelajaran kita pada hari ini, pembelajaran tematik subtema 2 pembelajaran ketiga. Marilah kita sedikit menyimpulkan tentang materi yang kita pelajari ya bersama hari ini ya. Nah, tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa ya sudah kita ketahui bersama bahwa kita mempelajari tentang gerak dasar lokomotor pada permainan bakyak. Kemudian materi kedua yang kita pelajari adalah indera pendengaran kita, yaitu telinga. Dan materi terakhir yang kita pelajari itu adalah tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, pada bagian pertama kita mempelajari tentang gerak dasar lokomotor pada permainan bakyak. Yaitu gerak dasar lokomotor yang kita pelajari itu adalah gerak dasar lokomotor berjalan ya. Nah, dalam permainan bakyak itu dibutuhkan bagaimana kerjasama kita ketika melakukan permainan tersebut ya. Nah, untuk melakukan kerjasama kita harus saling menghargai perbedaan di antara kita ya. Nah, itu adalah poin dalam permainan bakyak. Nah, jumlah orang yang memainkan permainan bakyak itu adalah 3 sampai 10 orang. Ya. Kemudian yang kedua yang kita pelajari adalah tentang indera pendengaran kita. Ya. Ya, jadi telinga kita itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Ya, tadi kita juga sudah mempelajari bagaimana cara kerja telinga, kemudian bagaimana cara merawat telinga dan fungsi dari telinga itu sendiri. Ya, dan yang terakhir kita sudah mempelajari juga tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari Tong Sampah Gotong Royong. Ya. Itulah materi kita hari ini ya. Untuk materi pembelajaran kita selanjutnya pada pembelajaran 4 subtema 2 tema 1 itu adalah tentang sudut, kerjasama, dan gagasan pokok serta gagasan pendukung ya. Silakan Ananda semua pelajari dulu materi pada pembelajaran 4 subtema 2 tema 1 agar nanti ketika masuk kepada pembelajaran kita Ananda semua dapat menghubungkannya dengan apa yang sudah Ananda semua ketahui ya. Baiklah, Ananda Soli dan Solia semua, kita masuk kepada akhir dari pertemuan kita pada pembelajaran 3, subtema 2, tema 1. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita bersama ya, dan menjadi ya jembatan Ananda semua untuk meraih cita-citanya ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik, itulah pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaiannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.